Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang boleh berjumpa melalui pelayanan Sapaan Gembala malam hari ini saudara sekalian. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga ke-18 berbicara tentang hikmat dari atas atau hikmat dari Allah. Itu berbeda dengan hikmat yang datang dari dunia ini. Saudara, di dalam kehidupan sesehari kita, termasuk kehidupan berjemaat kita, itu membutuhkan hikmat. Perikop yang kita saksikan di sini, kita diperhadapkan dengan dua macam hikmat. Yang pertama, hikmat yang datang dari atas, dan yang kedua adalah hikmat yang datang dari dunia. Ayat yang ke-13 dikatakan, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Hikmat berbeda dengan pengetahuan, karena pengetahuan adalah kumpulan fakta-fakta objektif. Sedangkan hikmat itu berkaitan dengan kebijaksanaan atau resolusi terhadap sesuatu permasalahan yang sedang dihadapi. Hikmat itu yang disampaikan, dijelaskan oleh Yakobus di sini adalah hikmat yang datang dari atas, yang datang dari Tuhan, yang datang dari Allah. Itu merupakan anugerah Allah. Bagi orang yang percaya, yang menerima hikmat dari atas, dapat memahami dan membedakan kebenaran tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Saudara, kita ingat Paulus pernah berkata pada Timotius di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Dikatakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus." Demikian juga hikmat yang dari atas juga dapat memampukan kita untuk mengaplikasikan pengertian hikmat itu di dalam menanggulangi segala kesulitan-kesulitan kehidupan ini. Di sini Yakobus menyinggung kata berbudi. Sebenarnya itu berarti berpengertian. Sebuah kata yang digunakan oleh seorang tukang yang ahli yang memperbaiki sesuatu. Tukang yang ahli itu tidak akan gegabah, tapi dia penuh dengan panjang sabar, ketelitian, kejelian, kedisiplinan, bahkan pemahaman yang luas, memahami situasi atau kondisi dengan begitu dalam yang didasarkan kelembutan hati. Bayangkan kalau tukang yang gegabah, yang tidak sabaran, membuat pekerjaan, mengelola pekerjaan, apa yang terjadi, saudara? Bisa menghasilkan pekerjaan yang kacau balau, saudara sekalian. Yang kedua, ayat 14-16 dikatakan, "Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran." Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang datang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara sekalian, Tuhan memberikan suatu peringatan kepada kita sekalian. Janganlah kita menganggap
bahwa kita berhikmat dalam hal menyelesaikan permasalahan apabila cara yang kita pakai justru didasarkan pada keakuan, ego ini yang kuat di dalam diri manusia. Misalnya iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta, melawan kebenaran. Inilah permasalahan yang acap kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan? Dalam kehidupan pergaulan di masyarakat umum maupun di masyarakat sekitar kita, bahkan di dalam kehidupan berjemaat. Ayat ke-15 itu mengingatkan kalau hikmat yang demikian bukan datang dari atas, tetapi datangnya dari dunia. Dunia di sini bisa termasuk adalah yaitu dimensi dunia saja, terbatas di dunia yang ada di sekitar kita. Tetapi juga dunia ini bisa diartikan yaitu ditandai dengan kedegilan ataupun keakuan manusiawi ini. Dan yang ketiga bisa juga mengartikan dikontrol oleh kekuasaan si jahat, si iblis. Hikmat dunia menimbulkan kekacauan dalam hidup. Namun yang ketiga yang terpenting bagi kita, ciri hikmat yang datang dari atas itu apa? Dikatakan ayat 17 tadi murni, diartikan sebagai sesuatu kemurnian. Penjelasan ini sangat relevan bagi kita. Kemurnian hidup, kemurnian hati nurani, kemurnian cara berpikir kita, kemurnian hidup rohani kita. Kita harus menuntut hidup sejalan dengan firman Tuhan. Melalui Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus yang menyatakan dalam hidup kita, diaplikasikan dalam kehidupan dimensi sehari-hari kita, yaitu mengalami buah Roh Kudus. Karena ayat 17-18 ini ditutup hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya dikatakan pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita minta hikmat. Hikmat dari Tuhan, hikmat dari atas. Kiranya Allah memberkati saudara sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Marilah kita datang dengan penuh dengan sukacita, penuh syukur, bahkan penuh kerendahan hati. Hidup selalu memohon hikmat dari Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, bahkan masa depan saudara sekalian. Amin. Mari kita dengarkan kembali lagu yang akan dialunkan oleh pelayanan musik angklung Nafiri Siti Sion yang setia mendampingi kita. Tuhan memberkati. Amin.